Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten nama nih Jamaah. cekas. Oh, jamaah. Alhamdulillah, ini ada siapa aja. Mari kita sapa-sapa mesra ya. Assalamualaikum Michelle, adikku tersayang, tercantik, terunyu, terimut, dan ada Michelle Bandung. Ini ada dua misalnya. Ada dua Michelle yang baru ikrar, yang Michelle Lawrence Umi. Di mana ininya tinggalnya? Di Cipanas. Lawrence? Di Cipanas. Kalau Michelle yang ini yang Latui Hamalo, ini menjadi Mojang Bandung. Suka datang ke PA Umi. Oh iya. Sebenarnya pengen kenalan juga, kenal wajah gitu secara jelas. Oh iya. Kalau hostnya ini Kang Ringga ya? Hostnya Kang Ringga ya. Kang Ringga mau mengpen we. Mengpen we-nya. Ya, assalamualaikum teman-temanku semuanya, saudaraku sebangsa setanah air. Buat teman-teman boleh open cam, tapi diusahakan pakai kerudung ya, Say. Kalau yang Michelle mah kayaknya masih di rumah ya. Itu aja, nyimak aja. Michelle yang Cipanas mah nyimak aja. Kalau untuk pertama aja kita open dulu, saya say hello gitu. Salam biasa. Nanti mah boleh lah ditutup lagi, asal jangan tidur ya dengerinnya. Ya Allah ya Robi. Oh, ini ada Teh Dewi juga ya. Teh Dewi, assalamualaikum. Boleh dibuka mute-nya, boleh open cam. Kalau saya izin nggak open cam ya Umi, soalnya mukenanya sudah dilipat. Kalau Teh Dewi ini di mana? Teh Dewi ini ada di grup kita, ada di grup kelas kita. Oh, udah kerja, Say. Misal beliau kalau nggak salah di Cicalengka apa di apa sih itu Teh? Sebelum Cicalengka Teh. Lupa lagi. Teh Dewi boleh speak up Teh Dewi. Assalamualaikum Bu Yuli. Assalamualaikum. Bu Yuli belum di unmute. Waalaikumsalam. Umi Irma ya, Motosi ya. Ya. Insya Allah, ini mah kita belajar baru. Dari Cicalengka. Wah, ini Teh Dewi kayaknya lagi di jalan ya. Lagi pulang pengajian. Pulang pengajian. Ya, sambil rajin, Masya Allah, pengajian terus. Iya. Sambil nyimak aja terus. Ini iya. Teh Dewi, yang mualaf semuanya mualaf atau ada yang bukan mualaf nih? Kenapa? Semuanya di sini mualaf atau Teh Dewi bukan. Teh Dewi kayak aku, Islam dari Brojol ya kan Teh? Iya. Alhamdulillah. Yang ingin belajar aja. Pertama ingin belajar silaturahmi gitu aja. Iya. Alhamdulillah. Mangga ahlan wasahlan. Silaturahmi gitu kan. Kalau Bu Yuli. Bu Yuli, speak up Bu Yuli. Nih, calon manten. Calon manten. Calon manten, Masya Allah. Iya nih. Kapan mau nikah? Februari awal, Umi. Masya Allah. Barakallahu lakuma. Si Payu nantinya doa anak. Barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Insyaallah sakinah mawaddah warahmah ya. Acara nikahnya dimudahkan, dilancarkan. Sukses acaranya insyaallah. Amin. Gimana nih, kita mau nunggu yang lain atau kita mau mulai? Tunggu sampai 12.30 aja nih, karena Kalena belum hadir. Sama siapa lagi ya? Anak, nunggu anak kali bisa pada naik. Berarti berapa menit lagi nih? 2 menit lagi. 2 menit lagi. Hanya kita kan terbatas ya kuota, nanti terputus nyambung lagi. Biasanya kalau nyambung lagi teh
Mudah-mudahan ini alhamdulillah kita sudah punya channel ya, dan mudah-mudahan kedepannya bisa dalam waktu dekat ini bisa unlimited gitu. Tapi untuk kali ini kita mungkin kalau mau dilanjut bisa 2 sesi, kalau tidak ya kita mungkin 1 sesi saja. Tapi kalau 1 sesi dan sekarang belum mulai berarti tinggal 30 menit ya waktunya. Iya, benar. Atau mungkin ini enggak dari ya gimana jadinya? Mau dimulai aja atau nunggu? Tunggu sebentar lagi, Kalena kayaknya masih baru aktifin data. Barusan tak aktifin data. Nah, Rita juga, Rita udah sehat belum ya? Bentar. Assalamualaikum bundaku, Bunda Gina tersayang. Masih di mute tuh, Bun, mic-nya. Waalaikumsalam, sayang. Selamat datang di channel ini, naon deui? No. Sok mangga. Udah jam 12.30 ya semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air satu akidah yang udah naik ke Zoom kita ini. Ini perdana kita pakai Zoom sendiri, jadi mohon maaf kalau kedepannya ada kepental-kepental sedikit, nanti kita ganti link ya. Biar lebih mudah, biar lebih barokah lagi ke pertemuan kita di siang hari ini. Mari kita sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibuka mute-nya teman-temanku, saudara-saudaraku. Kita baca doa sebelum belajar. Cung yang sudah hafal. Bu Yuli, udah siap TK-nya? Boleh. Kalena, halo. Iya. Kita baca dulu doa sebelum belajar ya, sama-sama. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabim Muhammadin nabiyya wa rasula. Oke. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Irma. Sebenarnya sih harusnya disebutnya Ustazah Irma, tapi beliaunya nggak mau katanya. Jadi kita sapa dengan nama Umi Irma aja ya. Baiklah Umi, dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya buat kita-kita. Pada Umi saya persilahkan. Atur nuhun Teh Santi dan juga teman-teman di sini semua yang hadir atas waktunya dan kesempatan kita untuk belajar. Maka mari kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sebelumnya perkenankan saya mengucapkan kembali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu, kita memuji kepada Allah ya tadi, wa nastaghfiruhu, dan kita memohon ampun kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari segala keburukan
jiwa kita, wa min sayyiati a'malina, dan dari kejelekan amal-amalan kita. Mayyahdillah, barang siapa yang Allah telah beri hidayah, fala mudhillalah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Wa mayyudlilhu, dan barang siapa yang Allah sesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada satupun yang bisa memberinya petunjuk. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan semoga sholawat selalu terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa ashabihi, dan kepada sahabatnya, ajmain, semuanya. Dan insya Allah itu termasuk kita. Masya Allah, tadi kita memulai belajar ini dengan sebuah doa yang sangat bagus ya. Raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Robku. Di situ kita menemukan kata Rob. Seterusnya doanya kemudian bersambung kepada doa, di situ juga ada kata Robbi Jidni Ilman. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Rob juga di situ disebutnya. Tambahkanlah ilmuku. Nah, ternyata kata Rob ini di dalam doa belajar itu yang disebut gitu. Padahal nama Allah itu demikian banyak. Seperti tadi kita ada yang tahu apa arti dari kata Rob? Coba ngacung, barangkali ada yang tahu apa arti kata Rob. Penguasa, penggenggam, pengatur. Penguasa, penggenggam, pengatur. Kalau penguasa itu Malik. Raja kan ya, siap. Raja ya. Nah ini kita alhamdulillah ya, untuk teman-teman yang mu'alaf seperti tadi di dalam doa pembuka juga yang saya baca bahwa mayyahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang sudah Allah beri hidayah, tidak ada satupun, seorang pun atau apapun yang mampu mengangkat hidayah itu darinya atau menyesatkannya. Masya Allah, gitu ya. Kemudian setelah mendapat hidayah, untuk teman-teman yang mu'alaf melakukan ikrar syahadat. Syahadat itu merupakan madkhal ilal Islam, pintu gerbang. Jadi baru memasuki pintu gerbang Islam. Sedangkan di belakang syahadat itu ada sebuah bangunan Islam, ya. Dalam satu hadis dikatakan bunyal Islam ala khamsin. Ada 5 pilar Islam yang kita kenal dengan rukun Islam. Yaitu syahadat, kemudian sholat, zakat, saum, dan haji. Nah, sholat, zakat, saum, haji itu adalah ritual. Sedangkan syahadatnya adalah pintu gerbangnya. Dan syahadat itu tidak hanya sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita bersama orang lain, ya hambatannya. Mudah-mudahan ke depan kita atau mungkin kali berikutnya sudah bisa unlimited ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah tadi. Mangga dilanjut Umi. Iya. Intinya tadi betapa banyak kata Rob ya di dalam nama Allah disebut. Ya tadi sedikit saya sebetulnya ingin menyampaikan bahwa setelah kita berislam, baik itu yang mu'alaf maupun yang tidak, tentu ada sebuah keniscayaan untuk lebih mengenal Tuhan kita. Ya, siapa sih Allah itu? Gitu. Itu pertanyaan yang lebih apa ya, masuk akal gitu. Daripada misalnya pertanyaan di mana Allah. Nah, kalau di mana Allah itu menimbulkan perdebatan ya, kita tahu seperti kemarin. Jadi itu kita tunda dulu nanti. Ini tentang siapa sih Allah itu. Beberapa kali selalu disebut Rob. Tadi disebut apa makna Rob itu. Nah, kalau kita lihat kamus di dalam kamus Al-Wasit ya, saya baca. Rob itu
Ar-Rabb itu adalah nama khusus untuk Allah, yang artinya yang menciptakan dan memelihara. Rabb juga bisa berarti mendidik. Misalnya terdapat pada kata tarbiyah, menumbuhkan, ya. Bisa juga artinya memimpin. Ya. Bagaimana kalau Rabb ini disematkan atau sebagai lakob kepada manusia? Itu dikatakan para ulama, untuk khusus kata Rabb itu hanya boleh kepada Allah. Kecuali kalau kata Rabb-nya menjadi sebuah kata majmuk. Misalnya Rabbul Bait. Rabbul Bait itu artinya tuan rumah. Robbatul Bait artinya ibu rumah tangga. Nah, saya kalau ditanya orang profesinya apa? Robbatul Bait. Artinya pengurus rumah tangga, ibu rumah tangga itu. Jadi kata yang dipakai itu Rob. Maka makna Rob ini artinya adalah yang menciptakan alam semesta. Rabbul Alamin. Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nanti kalau yang bahasa Arab kenapa akan tahu kenapa jadi dibacanya ada Robi, ada Robu, ada Robba. Nah, tapi inti katanya adalah Rob, yaitu yang menciptakan sekaligus yang memelihara alam semesta ini, yang mendidik, yang memimpin. Nah, itu arti dari kata Rob. Nah, bila kita melihat kata Rob ini apabila mendapat akhiran iyah, ya, menjadi Robbaniyah misalnya, Robbaniyah itu menjadi kata sifat yang merupakan salah satu karakteristik dari Islam. Nah, mungkin nanti ke depannya saya akan insya Allah akan membahas tentang karakteristik Islam ini supaya kita mengetahui apa sih Islam itu, bagaimana sih Islam itu. Jangan sampai seperti ada orang Islam tapi karena dia tidak tahu dengan Islam maka dia malu untuk mengaku sebagai Muslim. Atau dia malu bahwa agamanya itu Islam. Dia tidak pernah bangga karena dia tidak tahu apa itu Islam dan bagaimana itu Islam. Makanya insya Allah sedikit-sedikit kita ke depan akan membahas tentang karakteristik ini, ciri-ciri Islam atau sifat-sifat yang menempel pada agama ini, itu agama Islam. Nah, salah satunya yang pertama itu adalah Robbani, artinya berketuhanan. Kan tadi itu Rob itu salah satu nama Allah. Allah itu Tuhan kita, gitu. Rob yang memelihara, yang menciptakan. Maka Islam itu pasti memiliki sifat-sifat yang robbaniyah atau sifat-sifat berketuhanan gitu dalam Islam itu. Segala sesuatu dalam Islam pasti berketuhanan. Seperti itu maksudnya. Nah, apa maksudnya berketuhanan itu? Setidaknya kalau menurut ya ulama yang sangat terkenal yaitu Dr. Yusuf Qaradawi, itu ada 4 hal dalam Islam itu yang harus bersifat robbani, bersifat ketuhanan. Yang pertama yaitu tujuan dari Islam itu adalah robbaniyah. Tujuan akhir dari Islam itu adalah untuk mencapai ridho Allah, untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah. Pokoknya tujuan akhirnya itu Allah. Kalau kita hidup misalnya, kalau saya bertanya, apa sih tujuan hidup Anda? Kira-kira apa? Ada yang mau mengadakan Zoom buat apa? Bu Yuli? Mencari ridha Allah. Mencari ridho Allah. Mantap. Tujuan kita makan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Hidup saya bisa bermanfaat untuk orang banyak. Bermanfaat untuk orang banyak, beribadah kepada Allah. Nah, apapun tujuan dari aktivitas kita, apakah itu makan, apakah itu bekerja, itu kalau seorang Muslim, itu ujung-ujungnya itu tujuannya itu adalah harus robbani, harus robbaniyah. Jadi ujungnya itu harus kepada Allah. Kalau orang, kadang-kadang orang itu walaupun bersoloroh misalnya mengatakan, kamu hidup buat apa sih? Saya mah hidupnya pengen bahagia. Tujuannya pengen bahagia. Apakah itu
merupakan hasil dari istiqomah dalam berislam. Kemarin kita sedikit menyinggung istiqomah. Nah, buah dari istiqomah itu adalah saadah, kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan di dalam Islam. Yang bagaimana? Kebahagiaan yang tujuannya, orientasinya adalah yang berketuhanan. Nah, yang kedua ya, robaniyah itu bersifat Islam itu adalah di dalam hal sudut pandang. Seorang Muslim itu, atau mungkin bahasa kerennya lah sedikit gitu ya, Bunda mungkin lebih paham. Point of view. Seorang Muslim itu sudut pandangnya, atau dalam bahasa Arabnya adalah wijhah, itu harus robaniyah, harus berketuhanan. Bagaimana sudut pandang yang berketuhanan? Contoh misalnya, kemarin-kemarin kita lagi tren, lagi rame sekali orang membahas tentang boneka arwah. Ya. Ada orang yang memandang boneka arwah itu apa sih? Coba. Boneka arwah itu apa? Coba. Boneka yang dimasukin arwah. Boneka yang dimasukin arwah. Itu sudut pandang siapa yang menjawab begitu kira-kira? Apa ya? Mereka sendiri yang bikin statement. Kira-kira dari pola pikir apa, dari pertimbangan apa mereka mengatakan bahwa boneka arwah itu adalah boneka yang dimasuki arwah? Belum tahu Mi. Kira-kira bisa nggak boneka dimasuki arwah? Enggak, karena kan itu mah kuasa ilahi. Nah, sebelum itu kan kita harus tahu ya, arwah siapa? Terus arwah itu sendiri apa? Ruh apa? Itu kan perkara yang ketika Rasulullah ditanya oleh orang Yahudi, bertanya tentang ruh. Itu salah satu hal yang Rasulullah tidak bisa menjawabnya. Karena permasalahan, bahkan Rasulullah pun tidak tahu. Karena masalah ruh itu hanya Allah saja yang tahu. Allah yang tahu. Nah, jadi kalau ada boneka dimasuki ruh, itu sudah melangkahi wewenang dan pengetahuan Allah. Nah, ada orang mungkin menjawab dari sudut pandang psikologis. Saya ada baca artikelnya ya tentang boneka arwah. Oh, itu kenapa orang memerlukan boneka arwah? Mungkin dia itu stres, sehingga untuk menjadi safety belt atau apa jalan keluar dari stresnya itu dia perlu pengalihan dengan memiliki boneka arwah. Atau barangkali orang yang sudah lama tidak punya anak, sudah lama tidak menikah, maka kemudian dia dengan memiliki boneka itu dia merasa ketenangan jiwanya, kegelisahannya karena tidak menikah atau karena lama tidak memiliki anak terpenuhi oleh adanya boneka arwah. Nah, itu contoh sudut pandang dari sudut psikologi, tapi psikologi umum ya. Lalu bagaimana sudut pandang Islam? Kalau kita orang Islam harus memandang segala sesuatu dari sudut pandang Islam. Harus tahu jawabannya seperti apa. Nah, ini seperti link yang saya kirim di kelas. Itu ada pendapat Muhammadiyah tentang boneka arwah. Dalam sudut pandang Islam itu hanya dua saja kalau memandang boneka arwah itu. Pertama, selama dia adalah boneka untuk mainan, maka itu hukumnya boleh. Tidak ada yang melarang orang punya boneka, main-main. Bahkan saya aja sampai sepura ini masih suka boneka. Gitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita memandang bahwa boneka itu bisa dimasuki arwah, nah itu sudah masuk ke daerah syirik, ya, syirik kepada Allah. Dan itu sangat berbahaya. Jadi jawaban kita, sudut pandang kita sebagai seorang Muslim itu seperti itu. Nah, itu contoh kedua bahwa di karakteristik Islam itu, kalau kita seorang Muslim, pertama tadi segala apa dalam hidup kita itu tujuannya harus bersumber atau berakhir, ya, berakumulasi kepada Allah. Ini ada ayat Qur'annya, ya. Tapi sederhananya gini, ayat Qur'an itu dari Quran surat Al-An'am atau surat ke-6 ayat 161 sampai 164. Di antara ayat tersebut mungkin
kita semua sudah hafal. Salah satunya adalah yang termasuk di dalam doa iftitah. Inna salati, sesungguhnya salat kami, wa nusuki, dan ibadah kami, dan ibadahku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah saja. La syarikalah. Wa bidzalika umirtu, dan demikianlah aku diperintahkan. Wa ana awalu minal muslimin, dan saksikanlah bahwa saya termasuk orang yang pertama kali menyerahkan diri. Afwan, ini ada anak kucing baru ngegigitan kaki. Itu merupakan tujuan kita, hidup kita, mati kita, ibadah kita, meminta pertolongan kita, semuanya untuk Allah, semuanya bermuara kepada Allah. Sedangkan sudut pandang tadi, wijhah tadi, itu dalam terminologi Islam atau istilah orang Islam sekarang, para ulama, saya suka, mungkin nanti antum bisa juga membaca sedikit-sedikit karya tulis dari Dr. Hamid Fahmi Jarkasi, ya. Beliau ini cucu dari pendiri pesantren Gontor, dan beliau juga sekarang menjabat sebagai rektor UNIDA, Universitas Islam Darussalam Gontor. Beliau ini dikenal sebagai cendekiawan Muslim sekarang dan ahli di dalam perbandingan agama. Itu istilah beliau itu tentang sudut pandang ini adalah point of view, itu adalah Islamic world view. Maksudnya dalam memandang segala hal itu kita harus memandang dari sudut pandang Islam. Contohnya ya seperti tadi itu ya, misalnya menanggapi fenomena boneka arwah, menanggapi fenomena apa sih sinetron yang lagi rame-rame itu gitu. Banyak hal bisa kita contohkan. Mungkin nanti bisa dielaborasi oleh teman-teman ya. Bisa coba cari kira-kira kita sudah memandang segala sesuatu dari sudut pandang Islam atau sudut pandang kita itu belum Islami dalam memandang segala sesuatu. Seperti itu. Bisa kita uji sendiri diri kita ya. Nanti silahkan kita pikirkan. Kira-kira ketika memandang sesuatu, melihat sesuatu, mengomentari sesuatu, komentar kita itu keluar dari pengetahuan apa, keluar dari pola pikir yang mana, keluar dari sumber informasi yang mana, seperti itu. Nah, yang ketiga, bahwa sifat Islam yang berketuhanan itu terlihat dari sumber hukumnya. Islam itu sumber hukumnya tidak ada yang lain adalah Al-Quran. Dasarnya, masdarnya. Satu saat saya ketika ujian di kampus ditanya oleh rektor, kebetulan ujiannya waktu itu lisan dan rektor yang bertanya, apa pendapat Anda tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Nah itu, apakah kita orang Islam menerima? Dalam pemahaman saya, ya, kalau sumber hukum utama itu Quran, sedangkan sumber hukum yang lain, misalnya katakanlah Pancasila sebagai ideologi negara, itu saya terima sebagai sumber hukum dalam bernegara. Karena kita tinggal di Indonesia, karena kita warga negara Indonesia, ibaratnya berorganisasi, kalau kita di MCIB, maka kita harus mengikuti aturan-aturan organisasi, landasan hukum organisasi. Selama semua landasan hukum itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Tetapi bagi kita, orang Islam, point of view-nya itu, atau sudut pandangnya itu harus berketuhanan. Dasar hukumnya harus bersifat ketuhanan. Apa salahnya dengan butir-butir Pancasila? Isinya itu Islami sekali. Kenapa? Karena yang merumuskannya itu, founding father kita juga, semuanya rata-rata adalah orang Islam. Bahkan, sila pertama itu tadinya berketuhanan berdasarkan syariat Islam. Hanya karena negara kita majemuk, jadi berketuhanan yang Maha Esa diganti. Syariat Islam hanya berlaku untuk orang Islam. Itu sebuah kompromi dan kebijaksanaan dari founding father kita yang notabene rata-rata paham agama. Ya. Nah, yang keempat, sifat berketuhanan Islam itu terlihat dari sistemnya, dari manhajnya. Sistem muamalah
sistem pernikahan, sistem waris, sistem hubungan laki-laki dan perempuan, sistem pendidikan, sistem. Nah, di sini terangkum di dalam semua aspek hidup. Kelihatan ada berketuhanannya. Semua aspek hidup itu bisa kita rangkum di dalam Ipolexos Kudhankam. Ideologi, politik, ya, ideologi harus berketuhanan. Jadi seperti kita tadi, Pancasila, poin pertamanya, berketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah cocok dengan sistem Islam. Yang kedua, politik misalnya. Politik yang Islam. Nah, orang sebagian cendekiawan Muslim tahun 80-an, ya, diantaranya Nurholis Majid, almarhum, itu mengungkapkan bahwa Islam yes, politik no. Jadi memisahkan Islam dan politik. Tetapi kalau Islam yang bersifat berketuhanan, apapun aspek kehidupan kita tidak bisa dilepaskan dari itu. Maka Islam yes, politik yes. Asal politiknya dengan adab dan sistem yang Islam. Bagaimana kalau politik kita kan politik demokrasi. Kita berpolitik tidak bisa dihindari. Bukan berarti kita harus menjadi anggota partai politik. Tidak. Hidup kita sendiri itu tidak bisa terlepas dari politik. Kita ini adalah pelaku politik. Atau ya mungkin untuk orang-orang yang kuliah politik pasti memahami itu. Atau kuliah sosial setidaknya pasti memahami itu. Kita ini makhluk politik. Karena politik itu adalah cara ya untuk mencapai tujuan. Nah, dan kita pasti terlibat di dalam itu, mau tidak mau. Politik baik sebagai sebuah politik untuk mencapai kekuasaan, maupun politik dalam mencapai hal-hal yang lain. Dan di dalam hal itu, mau tidak mau, kita harus memakai sistem Islam. Bagaimana politik kita untuk menjadi kaya? Bagaimana politik kita untuk menjadi pintar? Bagaimana politik kita untuk mencapai kekuasaan, menjadi mayoritas, menentukan hukum di negara ini supaya hukum-hukumnya sesuai dengan hukum Allah. Kita tahu bagaimana misalnya hukum untuk undang-undang anti porno, aksi pornografi saja begitu hebat ditolak, atau hukum yang kemarin terbaru tentang apa ya, masalah hubungan badan di luar nikah asal suka sama suka. Nah, itu kan penting politik di situ untuk menjalankan hidup kita Islam ini dari sisi sistem minhaj. Harus berkontribusi, harus mengadakan perubahan, harus ada ininya apa? Aksinya dan dampaknya gitu menjadi seorang muslim itu. Nah, dan politik ekonomi pun begitu, kita berekonomi. Nah, lalu misalnya menghindari riba, ekonomi yang Islami itu seperti apa? Banyak sekali cakupan pelajaran Islam yang masih harus kita pelajari ya bersama, insya Allah. Ini baru garis besarnya. Mudah-mudahan ke depannya satu-satu bisa lebih detail lagi. Dan tujuan kenapa orang yang berislamnya memiliki ruh ketuhanan atau robaniyah itu disebut manusia-manusia yang robani. Mungkin kita pernah mendengar istilah ini. Kalau robaniyah itu adalah sifat ketuhanan, Rob itu adalah nama yang hanya boleh disematkan kepada Allah, sedangkan Robbani adalah laqab. Laqab itu adalah julukan yang diberikan kepada manusia yang memiliki sifat ketuhanan yang tinggi, yang sangat dekat hubungannya dengan Allah, yang semua aspek tadi, yang 4 itu, sudut pandang hidupnya, kemudian tujuan hidupnya, sumber hukum yang dia pegang, dan sistem yang dia pegang dalam hidup itu betul-betul berorientasi kepada Allah dan paling mendekati kesempurnaan kepada Allah. Karena kita itu manusia tidak sempurna. Setiap orang, kata Allah, beriman, beribadah tuh mastata'tum, semampu kalian. Islam itu ringan, Islam itu mudah. Tidak dipaksakan kepada seseorang untuk sempurna di dalam segala hal. Kita mastata'tum, sesuai kemampuan kita. Dengan syarat tidak berhenti belajar dan tidak puas di tempat itu, bahwa kita sudah ada, saya mah cuma bisanya segini, ya udah aja di sini. Tidak bisa begitu. Harus berusaha sebaik mungkin. Kata Allah, fastabiqul khairat, gitu ya. Perintahnya demikian, bukan berislamlah kalian semampu kalian lalu berhenti, tidak.
Berislamlah kalian semampu kalian, tetapi juga ada fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Jadi makin hari kita makin baik, baik secara pemahaman, baik secara pengamalan, baik secara pemikiran, baik secara adab, baik secara ibadah, kualitas ibadah, kuantitasnya itu semakin membaik. Orang yang rugi adalah orang yang hari ini itu sama dengan hari kemarin. Sedangkan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini dia lebih baik dari hari kemarin. Itu artinya kita dituntut untuk terus memperbaiki diri. Mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah karena kita ini hamba yang lemah, la haula wala quwata illa billah, tidak punya daya upaya, tidak punya daya kekuatan apa-apa, bahkan untuk menahan kedipan mata saja kita tidak bisa, bahkan untuk menahan hati saja untuk membisikkan sesuatu tentang saudara kita tidak bisa, bahkan menahan diri saja untuk tidak bergosip ketika kita bertemu dengan saudara kita itu sangat susah. Maka tidak ada cara lain kecuali kita minta pertolongan Allah untuk dijadikan hamba yang setiap saat lebih taat, untuk dijadikan hamba yang setiap saat bertaubat, untuk dimudahkan Mungkin untuk kesempatan sekarang itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya harapkan teman-teman mau bertanya karena mohon maaf kalau penyampaian saya kurang jelas, kurang contoh, sengaja sebetulnya karena terus terang kalau membahas keislaman itu tidak bisa terlepas dari materi yang 4 ya. Akidah, akhlak, ibadah, dan syariat dan hukum tidak bisa terlepas. Islam itu gitu. Jadi kalau membahas keislaman mau tidak mau itu gitu. Tersinggung, terbahas lagi dan lagi, terus dan terus gitu. Jadi saya harapkan banyak pertanyaannya supaya kita bisa mengelaborasi apa yang sudah kita pelajari. Itu saja mungkin. Angkat tangannya tinggi-tinggi yang mau bertanya. Bu Yuli mau bertanya enggak? Yang lainnya aja. Yang lainnya teh berarti Teh Dewi. Oh, Teh Dewi lagi di jalan. Terus Rita, sayangku, adikku, sama Teh Heti, ada yang mau bertanya enggak? Sambil nunggu. Baru nyimak Teteh. Oh iya sayang, siap. Aku baru bergabung. Udah sehat dirimu? Alhamdulillah. Satu boleh saya tambahkan nggak? Masya Allah ya. Boleh Umi. Boleh Umi. Ya. Main kepencet. Mengenali Allah sebagai Rob kita itu adalah bagian dari fitrah. Jadi bawaan setiap manusia itu pasti tahu bahwa ada Rob menciptakan dan yang memiliki ayat ke-61 ketika orang Quraisy dulu di zaman Rasulullah ditanya ya, orang Arab yang pada waktu itu masih menyembah pagan ditanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan yang menerbitkan matahari dan menenggelamkannya? Itu mereka menjawab Allah. Gitu. Kecuali orang-orang zaman sekarang ada yang lebih hebat dari itu gitu. Ada yang entah gimana fitrahnya tertutup ya, biasanya karena egoisme, kesombongan, hawa nafsu. Ada orang yang mengatakan nggak ada itu Rabb, ya. Orang agnostik istilahnya. Mereka tidak
agnostik tidak beragama, mereka ateis, tidak bertuhan, tidak mengakui adanya Tuhan. Mereka hanya mengatakan dunia ini tercipta bang begitu aja, Big Bang teori. Terbit dan tenggelamnya, mereka menjawab Allah. Jadi pengetahuan akan Allah ini adalah fitrah. Nah, cuma pengetahuan tentang Allah yang seperti apa yang diharapkan difahami dan dimengerti oleh kita sebagai orang Islam, itu yang coba saya sampaikan tadi gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Enggak? Umi sambil nunggu teman-teman yang lain nanya, Santi pengen nanya, Mi. Tadi kan yang apa sih, yang boneka arwah gitu ya? Nah, kalau yang punya boneka arwah kayak itu kan berarti meyakini seperti itu. Apakah itu udah termasuk keluar dari Islam apa gimana, Mi? Kalau fatwa kafir, seseorang kafir, itu tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Ya, mengkafirkan orang, kemudian seperti kisos, hukum yang kisos itu mata dibalas mata, ya, misalnya orang yang mencederai dibalas bagaimana bisa, atau membunuh dengan dibunuh lagi dan sebagainya, seperti itu tidak bisa dilontarkan oleh sembarang orang, harus ada kelembagaan, ya. Masya Allah, ya. This meeting unlimited sekarang ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau ditanya, saya tidak berhak menjawab apakah itu sudah kafir atau tidak. Itu harus ditanyakan kepada ulama ahli akidah. Cuma begini, kalau dia berkeyakinan bahwa boneka arwah itu membawa keberuntungan, ya banyak kan testimoninya itu, bahwa sejak memiliki boneka arwah, wah saya jadi hoki. Dia di hoki, ya jadi beruntung. Nah, membawa keberkahan dan keberuntungan itu masuknya kepada syirik, karena yang sumber keberkahan dan keberuntungan itu adalah Allah. Memang ada beberapa benda yang oleh Allah diberi keberkahan khusus. Misalnya Ka'bah itu berberkah. Ya. Ka'bah itu adalah bangunan, benda kan? Dia sebenarnya bangunan kan? Nah, tapi kata Allah memiliki keberkahan. Lalu bagaimana kita ngalap berkahnya? Kan orang Sunda mengalap berkahnya. Iya, resmi ngalap berkah. Nah, orang Indonesia tuh banyak yang salah kaprah dalam ngalap berkah kepada Ka'bah. Orang Indonesia tuh kadang-kadang bikin malu deh gitu di luar negeri juga. Di Arab aja misalnya di Mekah. Ya mereka rebutan kiswahnya itu diguntingan jadi jimat, Umi jadi jimat. Karena dianggap berkah. Nah, itu salah berkah yang seperti itu. Betul Ka'bah itu berberkah, mengusapnya gitu ya, itu. Tapi tidak wajib mengusapnya sebenarnya. Sampai pas sedek-sedek, sampai orang terinjak-injak untuk bisa menyentuh Ka'bah, ngalap berkahnya. Itu adalah ngalap berkah yang salah. Yang benar itu adalah dengan menjalankan hak Ka'bah, yaitu kita tawaf di situ, kita sholat di situ, kita melaksanakan haji di situ, gitu. Kita berkiblat ke situ. Itulah cara kita mengambil berkah dari Ka'bah. Bukan dengan cara-cara yang tidak masyru', tidak diajarkan oleh syariat. Gitu. Jadi kalau tadi kembali kepada boneka arwah, kalau berarti masih termasuk syirik itu ya, Mi? Nah, bukan kalau masuk syirik itu pasti ya. Kalau dia menganggap boneka arwah itu membawa berkah. Tapi kalau sekedar resepan, main-mainan, ya nggak salah sebenarnya gitu. Tapi bukan boneka arwah sebutannya, boneka aja. Mi, satu lagi, Mi. Ya, enggak. Kan kalau di kampung ya, enggak di kampung sih, di sini juga masih ada. Rumah itu di depannya suka ada cabe sama bumbu-bumbu ditojos tuh, Mi. Itu daun terus pinus. Kalau yang terus kalau yang lagi hamil harus bawa panitik
isinya teh macam-macam item gitu. Itu sama nggak sih sama boneka roh kayak gitu? Apa Sama. gimana gitu? Sama, kita menganggap benda itu keramat. Mangkal. Keramat itu kan dari kata karomah. Karomah itu memiliki keberkahan artinya. Jadi kalau bawa si itu, hokilah tadi, terjagalah dari mara bahaya. Padahal kalau kita terjaga itu cukup dengan zikir yang kita baca pagi sore ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Cukup itu. Ketika kita baca 3 kali di pagi hari, kita terlindung sampai sore hari. Ketika kita baca itu di sore hari, kita terlindung di pagi hari. Sudah begitu. Kalau kita kemudian merasa beruntung, merasa terlindung oleh hal-hal yang lain di luar Allah, apapun itu, ya itu sudah termasuk syirik. Dan itu syirik besar itu. Gitu. Ngeri ya, Mi. Yang ngeri Ya. lah. Makanya Ngeri. jangan cari orang pintar. Kalau dia pintar udah kaya ya, Bun. Iya, kalau nyari orang pintar tuh yang lulusan Harvard bener. Yang lulusan Oxford bener. Jangan nyari orang pintar yang gituan. Iya. Nah, ini Teman-teman memang, ada yang mau nanya kah? nah mungkin dalam kehidupan sehari-hari banyak tuh. Ini Banyak pisah. banyak pisan, ya betul, Bun. Dan anehnya Masya mereka Allah. lebih percaya kepada yang begituan daripada kepada dirinya sendiri dengan Al-Quran. Iya, betul. Ujian iman di zaman sekarang ini berat, makanya alhamdulillah misalnya kita punya MCIB, tempat kita berkumpul ya, tempat kita curhat-curhatan, berbagi ilmu, berdiskusi, saling ta'awun lah ya, tolong menolong. Walaupun kalau saya belum sampai ke ta'awun beneran ini, kenal juga belum, karena ta'awun itu pernah saya sebutkan sebelumnya, itu tingkatan tinggi di dalam silaturahim itu sampai kepada ta'awun, saling tolong menolong. Itu literally ya, tolong menolong itu istilahnya yang dulu saya sebutkan itu sunduki sundukuna, dompetku dompet kita. Ada nggak yang sudah sampai seperti itu antar kita di sini? Iya mah dompet saya gitu kan. Dompet kamu, Dompet saya. Dompet kamu, dompet saya. Nah, iya begitu. Dompet saya. Astagfirullah. Jadi itu uhuahnya belum nyata gitu. Uhuah itu, kita itu sekarang ini sedang krisis uhuah juga. Sebagai bangsa, jangankan sebagai bangsa kenapa kita krisis uhuah ya, karena kita juga di antara saudara, misalnya di sini ya, saudara seiman di MCIB. Coba kita perhatikan antar saudara kandung saja. Apakah kita punya kepedulian dengan saudara kita? Sekarang mah Umi saudara rasa orang lain rasa saudara, Mi. Nah, iya itu hal-hal yang keliru kalau kita mau tadi ya berislam, berketuhanan, Islamnya yang berorientasi ketuhanan, berarti sudah ada keliruan di situ gitu. Iya, banyak Karena PR yang harus dalam diperbaiki. Islam itu ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri dan keluarga dulu, justru yang paling dekat. Kalau orang lain bisa jadi keluarga itu bagus gitu. Lebih bagus lagi kalau keluarga sendiri lebih jadi keluarga gitu. Nggak bagus kalau orang lain bisa jadi keluarga, tapi keluarga seperti orang lain. Berarti ada yang keliru itu di dalam pemahaman maupun pelaksanaan keislaman. Dan itu barangkali bisa jadi kita ya, setiap kita bisa jadi masih jauh dari
pemahaman Islam yang benar, apalagi kepada pelaksanaan Islam yang benar. Makanya tadi sekali lagi harus selalu minta tolong kepada Allah, seperti doa pembuka tadi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Kita minta tolong kepada Allah. Wa nastaghfiruhu. Setelah minta tolong itu istighfar. Karena apa? Sudah Allah tolong pun kita tuh salah terus. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita. Keburukan potensi keburukan nafsu kita, inginnya kepada hal-hal yang keliru. Wa min sayyiati a'malina, dan dari kejahatan atau keburukan amal-amalan kita. Itu doa yang bagus ya untuk kita selalu ingat gitu. Banyak istighfar makanya juga di antaranya. Banyak istighfar, banyak memperbaharui syahadat. Jadi setelah astagfirullah, ulang lagi syahadatnya, kemudian bersolawat kepada Nabi, kemudian baca Al-Fatihah, minta doa apa. Mau minta doa yang lain, begitu lagi. Punten Umi, bukannya ada katanya, saya dengar nih punten ya. Saya dengar, ini udah ya. Umi, Iya, bangga. saya pernah dengar ada yang Umi bilang barusan, sebelum berdoa, istighfar, syahadat, Al-Fatihah. Katanya nih alangkah bagusnya setelah kita Al-Fatihah itu memohonnya kepada Allah dengan asma sesuai dengan doa yang kita minta. Bisa, boleh. Jadi lebih afdol. Misalnya kita Lebih pengen afdolnya rezeki, begitu. ya Rozak, ya Rozak. Jadi katanya menyebut begitu asma Allah katanya. yang khusus. Iya, betul, Bu. Betul gitu ya, misalnya kayak saya misalnya sekarang sakit, ya berarti pakai ya Syafi gitu kan. Iya, Ya, betul. Rozak, Ya, katanya Syafi begitu. yang menyebutkan. Iya, bisa, Bun. Jadi Allah begitu katanya. lebih khusus jadi menyebut Allah sesuai dengan tujuan kita. Walaupun Doanya. ada berdoa itu sebetulnya doa itu harus umum. Karena ketika kita minta rezeki itu sebenarnya sudah segala sesuatu include di dalamnya. Ya, kalau Ya, sehat gitu ya. Jadi sebaiknya doa itu umum, tidak spesifik. Gitu. Tapi tidak ada salahnya, namanya doa mah bebas-bebas aja ya. Allah hanya memerintahkan ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku akan menjawabmu. Seperti itu. Janji Allah dan janji Allah itu pasti. Seperti itu. Silakan. Ya, sami-sami Bun. Wallahu alam bilih lepat abdi oge. Mudah-mudahan biasa dikoreksi Umi Lupat. Kita cari ya. Iya, bisa cari jawaban bertanya kepada yang lain yang lebih paham mungkin. Udah ini nggak ada yang bertanya lagi? Kita sampai jam berapa, 1:30 Mi? aja ya. 1:30 berarti tinggal 8 Iya. menit lagi. Bu Yuli ada yang mau ditanyain, Bu? Belum? Menyusul. Menyusul. Michelle mah lagi nyimak, sama Michelle Lauren lagi nyimak. Teh Heti, monitor Teh Heti, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya yang mau nanya. Ya, boleh. Jangan saya. Nggak, maksud saya nanyanya gini, kan misalnya tentang materi keislaman ini sebetulnya para teman-teman terutama mu'alaf ya atau teman-teman lah semuanya inginnya tuh bahasannya seperti apa? Karena misalnya gaya saya bahasnya biasanya gitu bisi rumit teuing, bukan berarti saya merendahkan ya. Saya yakin ketika orang menerima Islam itu orang yang paling pinter. Kita orang Islam ini orang yang paling pinter insya Allah karena mengenali Allah sebagai Allah yang Esa itu orang yang sangat pinter. Tapi kan bisa jadi mungkin berbeda ya. Atau ada request misalnya ingin dibahas tentang apa sih gitu. Nah itu silahkan ke Teh Santi nanti disampaikan ya. Silahkan Japri ya sayang-sayang. Yang lain juga misalnya pengen dong dibahas tentang masalah ini misalnya.
Nanti kalau saya ada kesempatan lagi kita bertemu di sini, oleh Allah diberi nikmat untuk bertemu kembali, rezeki untuk bertemu kembali, Mewakilkan insya Allah ini, saya akan coba bahas. Ya, kenapa Bun? mewakilkan, tapi ini bukan buat saya ya. Mohon. Cari pacar syariah, Gimana? cari pacar syariah, Cari pacar syariah. Kalau syariah mah nggak pacaran, Bun. cari jodoh. Tahu. Cari jodoh yang syariah. Bu Yuli cari Ya. pacar, cari jodoh syariah. Alhamdulillah Ustadz Masya calonnya. Allah. Masya Allah. Nanti jadi ustadzah. Alhamdulillah. Amin, 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 insya Willy. Allah, Umi, amin ya robbal alamin. Paling nih nanti kita bikin itu aja kuesioner ya buat teman-teman, request pengennya seperti apa, terus materinya seperti apa. Karena menurut saya mungkin akan lebih aplikatif itu kalau memang pertanyaan gitu. Kayak gini Iya. misalnya kan untuk yang belajar itu pasti banyak hal yang ingin ditanyakan gitu. Kalau Iya. saya bisa jadi kejauhan, kedekatan gitu kan. Kalau dari saya, karena Untuk alatnya banyak bertanya jauh lebih bagus ini ya. iya betul Bu. Ini alatnya Iya. mau ininya apa, topiknya apa, silakan bertanya. Nah, jadi nanti Umi Irma bisa disediain materinya lebih sesuai dengan Ya apa yang nanti kita ada. dicariin lah gitu materinya, jawabannya kira-kira seperti apa gitu. Yang saya temukan, sedekat yang saya temukan. Kalau tidak pun, ya saya akan meneruskan pembahasan ini gitu sedikit-sedikit kita lebih mengenal kepada kitab kita, karena pembahasan materi akidah itu kalau rutin kita kaji itu setiap minggu 1 kali itu butuh waktu 2 tahun memang. Dan itu baru Umi, ya gimana teh? kalau hari Rabu Umi teh berarti hari Senin dan Rabu. Hari Rabu bisa nggak, Mi? Rabu insya Allah biasa, cuma beratas anak full ya Rabu itu. Tapi nggak apa-apa, ada duhur bisa, karena yang jadwal yang satu lagi pagi. Berarti masih ngebahas ini aja ya, Mi? Lanjut, Mi. Boleh, kalau nggak ada itu mungkin Ustadz asatid lain yang di pengurus yang mau mengisi. Belum sih, belum ada info. Belum ada Kalau info belum yang ada, lain. ya mangga, insya Allah. Kalau nanti sudah ada, berarti ya kita bagi-bagi lah ya. Iya. Ya gitu teman-teman semua, jangan lupa ya hari Rabu. Tapi besok juga ada, jadi seperti biasa teman-temanku, hari Senin sampai Kamis ya. Kalau Senin Rabu itu jadwalnya materi keislaman dan keimanan. Selasa sama Kamis baca tulis Al-Quran. Buat teman-teman jangan lupa juga siapkan pertanyaan terbaik di setiap sesinya ya. Terus Umi ini izin juga. Kenapa? Gimana? Kan dapat door prize gitu atau apa jadi Iya. pertanyaan. Nanti Bunda ngasih giveaway teman-temanku. Ya kan Bun? Gini aja kan gini. Untuk Nodong, yang misalnya ada pertanyaan nih setelah selesai kita ini kan mudah-mudahan ada pertanyaan ya yang bisa kita bahas di pertemuan depan. Nah, pertanyaannya yang terpilih itu yang dapat itu tuh dapat apa? Dapat giveaway. Apa? Ya, Masya Allah, apalah gitu dari panitia. Insya Allah. Tapi dengan catatan bertanyanya bukan karena giveaway. Iya, enggak lah. Kalau beramal itu jangan karena tujuan dunia. Sekarang ini lagi tren juga tuh. Misalnya orang sedekah ingin kaya ya. Ingin terekspos. Iya. Nah, panglobana mah itu kata kita pesan. Ya. Kalau beribadah, melakukan kebaikan itu lillah saja.
Lillahi ta'ala. Jadi balasannya terserahlah dari Allah saja. Adapun misalnya di dunia kita mendapatkan karunia itu sudah merupakan qadarullah, rezeki kita ya. Anggap saja bonus lah itu. Karena pahala dari Allah mah tidak terkurangi. Tapi kalau kita tujuannya pengen bisa umroh nih tahun ini, terus saya sedekah sekian, nah itu mah terlalu murah gitu harga dari Allah ya, karunia Allah atau pahala dari Allah terlalu murah dibayar. Seperti itu. Apakah salah? Kita tidak bisa menyalahkan karena Allah juga menjanjikan balasan di dunia. Betul. 10 lipat itu di dunia itu nyata untuk yang beriman itu. Nah, di akhirat itu sampai 700 kali lipat. Tapi kalau kita mengharapkan dunia, ya dunia saja yang dikasih. Allah akan memberinya, tapi mereka orang-orang yang rugi, kata Allah itu. Di dalam surat apa ya? Karena mereka tidak mendapat bagian mereka di akhirat. Iya, sudah jam 1:30 Mi. Ya, sudah mungkin gitu aja. Sudah jam 1:30, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih buat teman-teman semua dan guruku Umi, jazakillah kasiron sudah ngasih tausiah buat kita semua. Jazakillah juga buat Bunda Gina. Bunda hatur nuhun saya. Alhamdulillah ya teman-teman. Sami-sami. Jangan lupa buat teman-teman yang ingin belajar BTAKI karena nanti tuh malam ada yang nggak bisa hadir siang. Jadi malam yang kemarin baru ikrar mau belajar ikro. Buat yang pengen nemenin atau meramaikan suasana atau sama-sama belajar boleh naik lagi sesudah sholat isya ya. Ada Cis, Cici, assalamualaikum. Oke teman-temanku semua, biar lebih barokah lagi kita tutup aja dengan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim. Kita baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa akhir majelis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga materi kali ini semakin mempertebal keimanan dan juga keislaman kita. Amin. Baiklah teman-temanku semua yang mau lanjut aktivitasnya boleh langsung turun. Yang mau stay, ini udah unlimited ya Umi? Yang mau stay di sini boleh. Mau curhat dong Mama, boleh. Ya, kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Anda izin ini ya. Turun keluar dari sini ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Teh Heti lagi di kantor. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos Roti. Maafkan, bekerja. Nggak apa-apa. Ini udah pada kenal belum sama Teh Heti? Kenalin ya. Walau yang di mute nggak apa-apa, di mute aja. Ini teman kita, Bunda Heti. Bunda Heti kenalin, ada Rita Mualaf, ada Michelle Lawrence Mualaf juga. Di sini ada siapa lagi? Michelle yang satunya lagi. Michelle Latui Hamalo Mualaf juga. Salam kenal. Ya, assalamualaikum. Saya juga sama, masih fakir. Saya apa lagi? Baru aku kan sambil kerja sana kemari. Dirimu lagi di mana ini? Di Sunda apa di Kepatihan? Di Kepatihan. Oh. Nanti malam kita ngaji cross, bisa nggak? Insya Allah.